Transaksi berikutnya yang ke-15. Di sini ada bukti kas keluar dibayar kepada PLN, PDAM dan Telkom Rp2.625.000. Pembayaran listrik, air dan telepon bulan November 2021. Karena di sini bukti kas keluar, berarti kita catat dalam kas payment jurnal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 19. Kemudian deskripsinya atau keterangan kita buat ini dibayar kepada PLN, PDAM dan Telkom. Kemudian kita masukkan di kolom debit, pilih yang order. Nama akunnya kita sesuaikan. Karena di sini PLN, PDAM dan Telkom, maka kita pilih akun elektrik, telepon, dan water expense. Berapa jumlahnya? Kita masukkan sebesar yang dibayar, Rp2.625.000. Dan di kreditnya masuk cash in bank sebesar Rp2.625.000. Jika sudah dilakukan pencatatan dokumen transaksi, kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi selanjutnya yang ke-16, di mana di sini ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Dirama kepada PT Jaya Tama. Berarti PT Jaya Tama melakukan pembelian lemari panjang tipe 1 24, kemudian lemari panjang tipe 2 15. Ini harga per unitnya. Dan diperolehlah jumlah di sini 186.649.500. PPN 10%, dapatnya adalah 18.644.950. Dan totalnya menjadi 205.314.450. Di atas pembelian ini kita catat dalam purchase journal. Kita masukkan untuk tanggal di sini adalah tanggal 20. Kemudian invoice numbernya kita masukkan nomornya ini. Dan deskripsinya kita buat pembelian dari PT Dirama. Merchandise inventory-nya berapa? Di kolom debit kita ambil jumlah ini 186.649.500. Kemudian paid-in-nya atau PPN masukannya kita ambil PPN-nya ini. Kemudian di kreditnya masuk akun payable sebesar total 205.314.450. Kemudian atas pembelian barang ini kita catat dalam inventory card atau kartu persediaan. Barang yang pertama kita beli di sini adalah lemari tipe 1. Kita buat tanggalnya tanggal 20. Invoice number kita masukkan nomor bukti. Kemudian deskripsinya kita buat purchase dari PT Dirama. Karena pembelian berarti barangnya masuk. Quantity untuk tipe 1 adalah 24. Kemudian harganya kita masukkan 4.063.000 dan amount atau jumlahnya sebesar 97.512.000, atau ini merupakan perkalian dari quantity dan price ini. Dan sekarang kita hitung saldonya. Karena di sini menggunakan metode FIFO, harganya terjadi perbedaan, berarti tidak bisa digabung. Jadi kita masukkan satu-satu. Dimana yang pertama di sini 12, kemudian 24, dan yang terakhir 24. Ini yang baru masuk.
Kemudian harganya kita masukkan yang pertama 462, 4062.500, yang kedua 4065, kemudian yang ketiga 4063. Ini harga yang baru. Dan kita masukkan untuk persediaan yang kedua, di mana tanggalnya di sini kita buat tanggal 20. Kemudian invoice number kita buat sesuai bukti transaksi. Kemudian deskripsinya kita buat purchases PT Dirama. Dan masuk kolom in sebesar 15 untuk unitnya. Harganya kita masukkan 5.942.500. Dan jumlah atau amonya sebesar 89.137.500. Ini dia. Atau ini merupakan perkalian dari quantity dikali price. Kemudian untuk saldo, karena metode FIFO kita tidak bisa menggabung, dan kita buat satu per satu dengan 3 harga yang berbeda. Kayak yang pertama di sini 10, kita ambil saldo yang pertama masuk ini ya, harganya 59.37.500. Kemudian yang kedua 15, kemudian yang kedua 25, ini 25, harganya 5.950.000. Dan yang ketiga 15, ini barang yang baru dibeli, harganya 5.942.500. Kemudian ini totalnya. Kemudian jika sudah kita catat dalam kartu persediaan, kita akui dalam subsidiary ledger akun payable. Kita masukkan suppliernya PT Dirama, tanggalnya kita buat tanggal 20. Kemudian definisinya kita buat purchases, dan hutangnya di sini tentu masuk di sebelah kredit ya, sebesar 205.314.450. Dan saldonya karena sebelumnya kosong, sekarang masuk di kredit, berarti tinggal kita pindahkan. Jika sudah, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-17. Di mana di sini ada memorial bagian keuangan. Lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa kebijakan perusahaan dalam melakukan penghapusan piutang adalah menggunakan metode tidak langsung. Artinya sudah dibuat cadangan atas kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Dan di sini pun disebutkan dengan jelas, lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlian sebesar 50%. Berarti kita lihat di buku besar pembantu piutang toko berlan. Jadi saldonya 15.400.000. Kita hapuskan 50%-nya. Nah, kita catat dalam General Journal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 21. Kemudian invoice number-nya kita masukkan bukti transaksi. Dan akun yang kita gunakan di sini, karena tadi metode yang digunakan adalah metode tidak langsung atau cadangan, dan di sini pun disebutkan piutang yang sudah dicadangkan, berarti di sebelah debit di sini akunnya adalah allowance for debtful debt atau cadangan kerugian piutang. Dan di kreditnya di sini adalah akun receivable. Biar jelas, kita kasih keterangan di bawahnya bahwa ini kepada toko berlan. Berapa jumlah yang dihapuskan? Kita masukkan dulu untuk akun receivable-nya di sini sebesar 50% dari saldo piutang toko berlan. Saldonya kita lihat di sini tadi 15
7.400. Maka dapatlah 7.700.000. Sekarang kita lihat berapa jumlah cadangan kerugian piutang yang sudah dilakukan pencatatan. Ini bisa kita lihat di neraca saldo 30 November ini. Berarti ada akun namanya cadangan kerugian piutang ini. Saldonya adalah 6.968.500. Sedangkan piutang yang dihapuskan di sini 7.700.000. Jadi sekarang kita masukkan dulu jumlah cadangan yang ada, yaitu 6.968.500. Kekurangannya bagaimana? Kita masukkan ke dalam akun di sini namanya uncollectible account atau piutang tak tertagih, karena cadangannya tidak mencukupi sebesar piutang yang dihapuskan. Maka kekurangannya kita anggap sebagai biaya kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Berapa besarnya? Kita kurangkan saja 7.700.000 dikurang cadangan yang sudah ada. Berarti 731.500. Dan atas penghapusan piutang ini berarti piutang kepada toko berlan berkurang. Maka kita catat dalam buku besar akun receivable toko berlan. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 21. Kemudian keterangannya apa? Debt ya, atau penghapusan piutang atau kerugian piutang. Di sebelah kredit. Karena dalam general journal di sini piutangnya di sebelah kredit. Berapa besarnya? 7.700.000. Berarti saldonya sekarang tinggal 7.700.000 atau 50% dari piutangnya. Kemudian jika sudah selesai dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-18. Di mana di sini ada nota debit yang dikeluarkan oleh PT Jayatama kepada PT Dirama. Kalau nota debit artinya di sini terjadi retur pembelian. Karena sebelumnya PT Jayatama membeli dari PT Dirama. Lemari panjang tipe 1 2 unit dan lemari panjang tipe 2 2 unit. Ini harganya yang diretur. Kemudian ini PPN dan ini total. Berarti atas retur ini atau nota debit ini akan dicatat dalam general journal atau jurnal umum. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 22. Kemudian invoice-nya kita masukkan nomor bukti dan akunnya kita masukkan akun payable. Karena pembelian sebelumnya di sini pembelian kredit. Barangnya kita kembalikan, berarti hutangnya berkurang. Maka hutangnya di sebelah debit. Kemudian di kreditnya sini kita masukkan merchandise inventory. Karena barangnya dikembalikan, tentu barangnya berkurang, makanya di sebelah kredit. Dan atas pembelian ini sebelumnya ada PPN masukan ya, makanya PPN-nya juga ikut berkurang. Berapa harganya? Jadi untuk akun payable-nya kita buat sebesar total ini 22.012.100. Kita masukkan di sini 22.012.100. Kemudian untuk merchandise inventory-nya sebesar 20.011.000 dan PPN-nya sebesar 2.100.100. Biar jelas ini hutang kepada siapa, kita buat keterangannya di bawah, PT Dirama. Kemudian kita catat dalam inventory card sebagai pengurang atas persediaan. Kita buat untuk
tipe 1. Tanggalnya sini kita masukkan tanggal 22. Kemudian kita masukkan bukti transaksi sebagai invoice-nya. Dan deskripsinya di sini kita masukkan purchase return atau retur pembelian. Barangnya keluar sebanyak 2 unit ya. Kemudian untuk harganya sebesar harga beli ini tadi 4.063.000 dan jumlahnya sekarang menjadi 8.126.000. Ini ya, 8.126.000 atau perkalian dari quantity dikali dengan price-nya. Sekarang kita hitung saldo barang yang dikembalikan yang pembelian terakhir ini ya. Berarti ini yang berkurang, sedangkan yang atas ini tetap. Nah, kita masukkan dalam saldo di sini. Yang 12 tetap 12, yang 24 kedua tetap 24. Dan 24 yang terakhir inilah yang dikembalikan sehingga berkurang 2 tinggal 22. Dan untuk harganya tetap. Kemudian kita masukkan barang yang kedua, tanggalnya kita buat di sini tanggal 22. Invoice-nya kita buat nomor bukti dan deskripsinya kita masukkan purchase return PT Dirama. Kita masuk ke kolom out karena barangnya keluar sebanyak 2 unit. Kemudian harganya kita masukkan ini 5.942.500 dan amonnya kita masukkan sesuai dengan harga di nota debit 11.885.000 ya. Dan sekarang untuk saldo berarti yang berkurang adalah persediaan yang terakhir dibeli ini karena inilah yang dikembalikan. Sedangkan yang atas tetap. Maka kita masukkan di sini untuk saldo yang pertama tetap 10, yang kedua tetap 25 dan yang ketiga ini menjadi 13 karena dikembalikan 2. Dan setelah kita catat dalam inventory card, tentu hutang si PT Dirama ini sekarang berkurang karena di sini ada hutang dari di sebelah debit. Berarti akan kita catat dalam buku besar pembantu hutang. Kita masukkan PT Dirama, tanggalnya kita buat tanggal 22. Kemudian deskripsinya kita buat purchase return di sebelah debitnya karena berkurang hutangnya 22.012.100 ini. Dan sekarang saldonya sebelumnya di kredit ini masuk di debit berarti dikurang. Tinggal 183.302.350. Jika sudah dilakukan pencatatan, selanjutnya bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-19. Di mana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada tuan ongkos Rp650.000. Pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak masuk ke dalam akun maintenance expense atau biaya pemeliharaan. Karena di sini voucher kas kecil, berarti langsung kita masukkan ke petty cash. Kita buat untuk tanggalnya di sini tanggal 23. Kemudian invoice numbernya kita buat sesuai bukti ini. Dan deskripsinya kita buat perbaikan lantai toko. Kemudian akunnya, karena di sini sudah disebutkan ke akun maintenance expense, kita tinggal masukkan akun ini. Dan jumlahnya sebesar 650.000. Di kreditnya kas kecil atau petty cash 650.000. Kemudian jika sudah,
Jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-20. Di mana di sini ada PT Jayatama mengeluarkan faktur kepada toko Armida. Berarti terjadi penjualan lemari panjang tipe 1 20 unit dan lemari panjang tipe 2 18 unit. Ini harga jualnya dan diperoleh jumlah di sini 263.375.000. PPN 26.337.500 dan totalnya menjadi 289.712.500. Atas faktur penjualan ini kita catat yang pertama dalam jurnal penjualan atau sales journal. Kita buat untuk tanggalnya tanggal 24. Kemudian untuk invoice number kita masukkan bukti ini. Dan deskripsinya kita buat penjualan toko Armida. Jumlah di sebelah debit masuk ke akun receivable sebesar total harga ini yaitu 289.712.500. Dan di sebelah kreditnya masuk ke sales of merchandise sebesar 263.375.000 dan PPN-nya atau VAT-in-nya sebesar 26.337.500. Kemudian atas penjualan ini kita akan mengakui berapa harga pokok atau cost of goods sold barang yang dijual ini dengan terlebih dahulu kita mencatat di kartu persediaan. Kita masukkan barang yang pertama, tanggalnya di sini kita buat tanggal 24. Kemudian invoice numbernya kita masukkan nomor buktinya. Dan deskripsinya kita buat penjualan atau sales pada toko Armida. Karena penjualan berarti barangnya out atau keluar. Berapa unit di sini yang dijual? 20 unit. Sekarang kita lihat saldo persediaan. Karena di sini metode yang digunakan adalah FIFO. Berarti barang yang dijual kita ambil yang pertama ini dulu. Yang dijual di sini adalah 20, yang pertama di sini ada 12. Kita masukkan 12. Berarti kurangnya masih 8 ya, karena 20 dikurang 12 berarti di sini masuk lagi 8. Harganya kita ambil yang pertama harga 4.062.500 dan yang 8 harga 4.065.000. Kemudian di sini akan diperoleh jumlah masing-masing 48.750.000 dan 32.520.000. Sekarang kita hitung saldo di sini. Untuk yang 12 sudah habis karena keluar 12 dan yang 24 karena keluar 8 berarti di sini tinggal ada 16. Kemudian yang 22 masih tetap ya karena belum ada terjual. Dan kita masukkan untuk yang kedua di sini tanggalnya kita buat tanggal 24. Kemudian invoice numbernya kita buat 73-PJ dan deskripsinya kita buat sales toko Armida. Kita lihat terlebih dahulu saldo persediaan kita. Yang dijual di sini 18 dan metode yang digunakan FIFO, berarti kita ambil barang yang paling atas ini dulu. Berarti keluar di sini 10 karena ada 10 ya. Kurangnya berapa? Tentu 8 ya. Karena di sini 18. Berarti yang kedua di sini 8. Dan harganya
kita masukkan yang 10 harga 5.937.500 dan yang 8 harga 5.940.000. Maka di sini akan diperoleh masing-masing untuk yang pertama 59.375.000 dan yang kedua 47.520. Ini merupakan perkalian dari kuantiti dan harga ini. Dan sekarang untuk saldo kita hitung. Yang 10 ini tentunya habis karena sudah keluar 10. Dan yang 25 ini keluar 8, berarti masih ada sisa di sini yaitu sebesar 17. Dan yang 13 ini karena belum ada keluar berarti masih tetap. Dan harganya kita ambil harga yang ini dan yang harga kedua. Kemudian atas barang yang keluar atau terjual ini kita akui harga pokok atau cost of goods sold-nya di jurnal umum atau general journal. Kita buat di sini untuk transaksi tanggal 24. Untuk invoice kita masukkan bukti transaksi dan akun yang akan kita gunakan di debitnya tentu adalah cost of goods sold dan di kreditnya merchandise inventory. Berapa jumlahnya di sini? Kita ambil dari kartu persediaan atas barang yang keluar tadi. Kita tambahkan yang pertama 48750, ini barang yang tipe 1 ya. Kemudian ditambah dengan 32520. Kemudian ditambah lagi barang yang kedua. Ini barang yang kedua 59375 dan ditambah 47520. Kita enter. Ya, dapat 188165. Inilah cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualan. Kemudian untuk persediaan barang dagang itu jumlahnya sama. Dan setelah kita akui harga pokok penjualan, selanjutnya akan kita catat dalam buku besar pembantu piutang toko Arnida. Kita masukkan ke toko Arnida. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 24 dan deskripsinya di sini kita buat sales. Karena di sini penjualan, tentu piutangnya di sebelah debit ya. Dapat kita lihat di sini, ini di sebelah debit. Berapa jumlahnya? Sebesar 289.712.500 sesuai dengan piutang ini. Kita catat di sini. Kemudian saldonya karena sebelumnya di sini 0, berarti kita pindahkan saja yang ini. Dan jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-21. Voucher kas kecil dibayar kepada percetakan Livana Rp500.000. Pembayaran biaya newspaper dan tabloid bulan Desember 2021 Rp500.000. Karena di sini voucher kas kecil, berarti kita catat dalam petty cash. Tanggalnya kita buat di sini tanggal 25. Kemudian invoice numbernya kita buat sesuai bukti transaksi ini. Keterangan di sini bisa kita buat pembayaran biaya newspaper dan tabloid. Dan untuk akun kita bisa melihat yang ada di trial balance ini yang sesuai dengan newspaper dan tabloid. Kita masukkan dalam petty cash di sini sebelah debit, akun nama akunnya adalah newspaper and tabloid. Berapa duitnya? 500.000 dan di kreditnya petty cash 500.000. Jika sudah, jangan lupa
dokumen dilakukan penandatanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya tanggal 22. Di sini ada PT Andara mengeluarkan faktur kepada PT Jayatama. Berarti PT Jayatama melakukan pembelian lemari panjang tipe 1 10, lemari panjang tipe 2 16. Ini harga belinya dan ini jumlah keseluruhannya 135.050.000 dan PPN-nya 13.505.000. Diperolehlah total harga 148.555.000. Atas faktur pembelian ini akan kita catat dalam purchase journal atau jurnal pembelian. Kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 26. Kemudian invoice number kita masukkan buktinya ini dan deskripsinya kita buat pembelian PT Andara. Karena barang yang dibeli berarti debitnya masuk ke merchandise inventory. Berapa duitnya? 135.050. Kemudian paid in-nya kita masukkan PPN-nya ini 13.505.000. Dan di kreditnya akun payable sebesar 148.555.000. Kemudian atas pembelian ini tentu barang kita akan bertambah karena ada barang masuk. Berarti harus kita catat dalam kartu persediaan. Kita masukkan di sini untuk barang tipe 1. Tanggalnya kita buat tanggal 26. Kemudian invoice number-nya kita buat sesuai bukti transaksi. Dan deskripsinya kita buat di sini purchases dari PT Andara. Karena pembelian berarti barang masuk atau in. Berapa di sini? Tipe 1 10 unit. Dan harganya kita ambil sesuai faktur yaitu 4.025.000. Dan amun atau jumlahnya di sini menjadi 40.250.000. Sekarang kita hitung berapa saldo persediaan kita. Karena metodenya di sini metode FIFO, berarti tidak bisa ditampur ya atau digabung karena harganya berbeda. Berarti kita masukkan satu persatu di sini. Ada 3 jenis harga. Yang pertama 16 unit, kemudian yang kedua 22 unit, dan yang ketiga 10 unit. Ini yang baru masuk, harganya 4.025.000. Sedangkan yang atas ini tetap harga yang lama. Kemudian ini totalnya merupakan perkalian dari quantity dengan price. Kemudian kita masukkan barang yang kedua. Di sini untuk tanggal kita buat tanggal 26. Kemudian invoice number kita masukkan sesuai bukti ini dan deskripsinya di sini kita buat purchase PT Andara. Barangnya karena dibeli tentu masuk di sini 16 unit. Berarti kita masukkan 16. Price-nya adalah 5.925.000. Dan amunnya sekarang menjadi 94.800. Ini 94.800 atau perkalian dari 16 dikali 5.925.000. Kemudian kita masukkan ke saldo. Karena harganya berbeda, tidak bisa kita gabung. Dan di sini kita masukkan satu persatu. Berarti ada 3 jenis harga. Yang pertama 17, harganya 5.940. Yang kedua 13, harganya 5.942.500. Dan yang ketiga 16, harganya 5.925. Ini barang yang baru dibeli. Kemudian atas pembelian ini, karena tadi ada hutang yang bertambah pada jurnal pembelian, ini hutang ya di sebelah kredit, berarti akan kita catat dalam buku besar pembantu hutang. Sini kita masukkan PT-nya PT Andara, kemudian
deskripsinya kita buat purchases. Di sebelah kredit. Sekarang saldonya karena sebelumnya di kredit, kemudian masuk di kredit, berarti ditambah menjadi 419.221.000. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya yang ke-23, di mana di sini ada voucher kas kecil kepada toko serba ada 1 juta rupiah, pembelian perlengkapan toko 1 juta. Karena voucher kas kecil berarti kita catat dalam petty cash. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 27. Kemudian invoice number kita masukkan nomor bukti dan deskripsinya kita buat di sini pembelian perlengkapan. Akun yang kita gunakan berarti office supplies karena ini yang diberi perlengkapan. Dan jumlahnya kita masukkan sesuai yang ada dalam voucher di sini, yaitu 1 juta. Dan di kreditnya juga 1 juta. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan dilanjutkan dengan transaksi berikutnya yang ke-24, di mana di sini ada bukti kas masuk dari toko Lavender 274.312.500 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember 2021, termin 2/10 N30 dan retur penjualan tanggal 8 Desember 2021. Berarti kita lihat apakah masih mendapat potongan harga atau diskon. Karena di sini transaksi tanggal 6 dibayar tanggal 28. Sudah lewat dari 10 hari, berarti tidak mendapat potongan atau diskon. Dan jumlah yang diterima ini merupakan piutang dagang yang sudah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 8. Ini dapat kita lihat di subsidiary ledger toko Lavender. Ini penjualan tanggal 6, ya tanggal 6, 289.712.500. Kemudian returnya yang tanggal 8 ini 15.400 dan jumlahnya menjadi 274.312.500. Ini merupakan pengurangan dari piutang ini dikurang dengan retur ini. Maka kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 28. Untuk invoice number kita masukkan bukti transaksi dan deskripsinya kita masukkan ke Lavender. Berapa jumlah yang diterima? 274.312.500 dan di kreditnya sebesar 274.312.500 di kolom akun receivable. Jadi tidak ada potongannya. Kemudian atas penerimaan piutang ini kita akan mencatat dalam subsidiary ledger akun receivable. Toko Lavender kita buat tanggalnya tanggal 28, kemudian deskripsinya kita buat di sini receipt atau penerimaan. Di sebelah kredit sebesar 274.312.500 atau kita lihat di kas receipt jurnal dia di sebelah kredit. Sekarang saldonya kita hitung, tadinya 274.312.500 dibayar 274.312.500, berarti di sini kita kurang, saldonya sekarang 0. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan
penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang ke-25. Di mana di sini ada bukti kas keluar, bagian kas kecil Rp3.993.750, pengisian kembali kas kecil. Karena di sini buktinya adalah bukti kas keluar, berarti kita catat dalam kas payment journal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 30. Kemudian invoice numbernya kita buat buktinya ini. Dan deskripsinya kita masukkan bagian kas kecil. Karena di sini metode dana tidak tetap, maka pada saat terjadi pengisian kembali, akun yang didebitnya adalah akun petty cash. Jumlahnya sesuai dengan yang diisi, Rp3.993.750, dan di kreditnya jumlah yang sama, Rp3.993.750. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Kita lanjutkan transaksi yang ke-26. Ini merupakan transaksi yang terakhir. Di sini bukti kas keluar kepada PT Andara Rp270.666.000. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 9 Desember 2021 dan termin 3/15/N45. Kita lihat apakah masih menerima potongan atau tidak. Transaksi tanggal 9 Desember dibayar tanggal 31. Berarti sudah lewat dari 15 hari. Berarti tidak mendapat potongan. Utangnya berkurang berarti sebesar duit yang diterima ini. Atau dapat kita lihat dalam buku besar pembantu utang, di sini PT Andara ada utang sebesar Rp270.666.000. Inilah jumlah yang dilakukan pembayaran. Berarti kita catat terlebih dahulu di kas payment journal. Kita buat tanggalnya tanggal 31 dan invoice number kita masukkan bukti kas keluarnya. Deskripsinya dapat kita buat PT Andara. Karena di sini bayar utang, berarti di debitnya akun payable berkurang sebesar Rp270.660.000. Dan di kreditnya kita masukkan dalam cash in bank sebesar Rp270.666.000. Tidak ada potongan. Kemudian kita masukkan juga dalam buku besar pembantu utang PT Andara. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 31. Deskripsinya kita buat payment atau pembayaran. Di sebelah debit. Karena di sini kita catat tadi di sebelah debit utangnya ya. Di sebelah debit. Berarti kita masukkan di sini sebesar Rp270.660.000 dan saldonya sebelumnya di kredit masuk di debit berarti dikurang, tinggal Rp148.555.000. Jika sudah selesai, berarti bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan untuk pencatatan entry jurnal sudah selesai karena semuanya ada 26 dokumen. Selanjutnya kita jumlahkan untuk akun yang ada kolomnya. Sebagai contoh di sini Mercedes Inventory di jurnal Purchase Journal
kita jumlahkan berapa totalnya agar lebih mudah kita perbesar monitornya. Yang pertama di sini untuk merchandise inventory ya, bisa kita ketik sama dengan sum, kemudian kita blok yang atas dan di sebelahnya juga, kemudian di sebelah kredit. Dan berikutnya untuk cash receipt journal, di sini akun yang memiliki kolom adalah cash in bank. Kita jumlahkan di sini sama dengan sum. Kemudian kolom akun receivable kita jumlahkan juga. Dan berikutnya untuk general journal kita jumlahkan debit dan kredit. Kemudian cash payment journal kita jumlahkan akun payable. Kemudian kita jumlahkan untuk cash in bank. Sedangkan untuk total ini kolom order tidak perlu kita jumlah karena ini banyak akun, bukan hanya satu akun. Dan berikutnya sales journal, akun receivable kita jumlah. Kemudian merchandise inventory kita jumlah. Kemudian paid in kita jumlah. Dan berikutnya petty cash kita jumlah untuk petty cash-nya. Dan untuk inventory control kita jumlahkan persediaannya. Yang pertama ini ya, 3 harga. Kemudian persediaan yang kedua. Sedangkan untuk subsidiary ledger baik itu AR maupun AP tidak perlu kita jumlah karena nanti akan kita buat daftar saldo piutangnya.